Di video ini, kita akan menemukan sebuah kepastian tentang arah yang ingin kita tempuh. Kita juga akan ngebahas gimana caranya supaya bisa konsisten terhadap suatu tujuan. Nah, kita semua pernah mengalami ketika apa yang kita lakukan semuanya terasa hampa. Nggak peduli seberapa banyak video motivasi yang kita lihat atau buku-buku yang telah kita baca, hidup terasa kosong. Dan karena itu, nggak sedikit dari kita yang menghabis-habiskan waktu kepada suatu aktivitas yang nggak memiliki manfaat sama sekali. Kita juga pernah ngebiarin hidup berjalan begitu aja. Hari berganti, bulan juga berganti, tapi hidup kita begini-begini aja. Terkadang, kita pun kesal sama diri sendiri. Nggak sedikit orang yang bertanya, sampai kapan gua akan begini? Nah, ini terjadi karena kita membiarkan hidup berjalan begitu aja. Padahal sejatinya, kita memiliki kuasa atas jalan hidup yang kita pilih. Sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang hebat dan mulia, mereka dengan sengaja memilih takdir yang mereka inginkan. Seperti yang dibilang Habib Ja'far, takdir kita berada di dalam kekuasaannya, tetapi kita memiliki kemerdekaan untuk memilih takdir yang kita inginkan. Ini menjadi hal yang penting, karena ketika kita ngebiarin hidup berjalan begitu aja, kita malah menyia-nyiakan potensi diri. Nggak sedikit dari orang-orang yang ngebiarin hidupnya berjalan mengalir seperti air, malah menjadi pemenuhan kebutuhan, menjadi seseorang yang membantu orang lain untuk mewujudkan mimpi. Panji Pragiwaksono juga berkata, orang yang let it flow, do know where to go. Dari sini kita bisa melihat, dengan mengetahui kemana kita akan melangkah, maka hidup kita akan bisa kita kendalikan. Karena ketika kita ngebiarin hidup berjalan begitu aja, kita akan berpotensi untuk dimasuki oleh hal-hal yang buruk, hal-hal yang menjauhkan kita dari kehidupan yang baik. Disinilah pentingnya untuk mengalokasikan waktu dengan baik. Caranya sederhana. Yang perlu kita kerjakan hanyalah membooking waktu di dalam kalender. Sekali dalam seminggu, kita bisa menjadwalkan aktivitas penting yang ingin kita kerjakan. Misalnya, kamu pengen nge-gym 3 kali dalam seminggu. Nah, kamu bisa memblok atau membooking waktu-waktu yang ingin kamu tetapkan. Setelah itu, kita bisa melacak waktu-waktu yang telah kita pakai. Ini menjadi penting, karena apa yang kita lacak, itulah yang akan berkembang. Aktivitas pelacakan adalah aktivitas yang akan membuat kita konsisten dalam mengerjakan sesuatu. Karena sejatinya, kita adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan atau apa yang kita niatkan. Inilah yang dikatakan oleh seorang penulis handal, Christine Hanna. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap konsisten di dalam mengerjakan sesuatu? Isilah pikiran kita dengan hal-hal yang sesuai dengan tujuan kita, karena memang semuanya berawal dari pikiran. Semakin baik pemikirannya, maka pekerjaan sesulit apapun akan menjadi mudah. Inilah yang dilakukan oleh musisi-musisi handal. Mereka dengan sengaja mengisi pikiran dengan musik-musik yang menginspirasi, sehingga gak sedikit dari mereka yang latihan musik berjam-jam dalam satu hari. Dan sebelum masuk ke dalam studio rekaman, mereka juga mengisi pikiran dengan hal-hal yang menginspirasi. Ini penting, karena ketika mereka melakukan itu, maka mereka juga akan menghasilkan musik yang menginspirasi. Dan pada akhirnya, kita harus mengerti kalau pikiran kita seperti sebuah kebun. Kalau nggak ditanamin sama rumput yang baik, maka rumput liar akan tumbuh. Jadi, bangunlah kebiasaan untuk selalu terinspirasi di setiap hari. Isilah pikiran dengan sesuatu yang sesuai dengan tujuan kita. Nah, di channel ini kita membahas berbagai macam hal yang menginspirasi. Silakan di-subscribe, supaya pikiran kita terisi dengan bibit-bibit yang baik.